Selamat pagi, selamat siang. Di video kali ini kita akan belajar tentang network model. Nah, banyak kasus penelitian operasional dapat dimodelkan dan dipecahkan dengan network model, yaitu nodes atau titik yang terhubung oleh cabang. Nah, contohnya pertama adalah penentuan rute terpendek antara dua kota. Kemudian yang kedua, desain jaringan pipa gas alam lepas pantai yang menghubungkan sumur di Teluk Meksiko ke titik pengiriman darat dengan tujuan meminimalkan biaya pembangunan pipa. Ketiga, penentuan kapasitas maksimum atau dalam ton per tahun dari jaringan pipa lumpur batu bara yang tergabung dengan tambang batu bara dan masih banyak kasus yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Solusi dari situasi ini dapat diselesaikan dengan network model atau jaringan yang terbagi menjadi 3 algoritma atau teknik. Yaitu yang pertama, minimal spanning tree, kemudian yang kedua shortest route algorithm, dan yang ketiga adalah maximal flow algorithm. Nah, pada video ini saya akan membahas penyelesaian minimal spanning tree dengan menggunakan POM-QM. Nah, minimal spanning tree ini dilakukan dengan menghubungkan nodes atau titik dari sebuah jaringan menggunakan panjang terpendek dari cabang-cabang yang terhubung. Nah, langsung saja kita lihat contoh di kehidupan sehari-hari. Misalkan, pembangunan jalan yang menghubungkan beberapa kota. Kemudian, pengembangan jaringan pipa air yang menghubungkan beberapa tempat dan lain sebagainya. Itu adalah contoh tentang implementasi spanning tree di kehidupan sehari-hari. Pada kali ini kita akan membahas sebuah kasus, yaitu kasus tentang perusahaan TV kabel Midwest yang menyediakan layanan kabel televisi untuk 5 pengembangan perumahan baru. Nah, gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan. Ini menggambarkan kemungkinan koneksi TV di 5 area. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentukan jaringan kabel yang paling ekonomis, di mana kabel diukur dalam mil. Nah, jadi di sini ada 6 titik ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan masing-masing titik ini nantinya akan terhubung kabel yang disediakan oleh perusahaan TV kabel Midwest. Nah, tugas Anda adalah untuk menentukan jaringan kabel yang paling ekonomis atau paling minimum. Nah, silakan dibuka software dari POM-QM-nya. Kemudian kalau sudah dibuka, di sebelah kiri pilih network. Nah, di sini nanti ada 3 teknik, yaitu minimum spanning tree, shortest route, dan maximal flow. Nah, di sini silahkan dipilih minimum spanning tree. Kalau sudah, kita akan isi dataset for minimum spanning tree. Judulnya silahkan ketik pertemuan 10 spanning tree. Minimum spanning tree. Number of branches-nya dihitung dulu. Cabangnya ada berapa? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 cabang. Ada 11. Kemudian pilih nama cabangnya. Saya akan menggunakan A, B, C, D, E saja. Kemudian kalau sudah, klik OK. Nah, di sini ada beberapa kolom yang harus kita isi. Yang pertama adalah dari cabang A. Kita akan mengisikan titik awalnya di mana, kemudian titik akhirnya di mana, kemudian jumlah panjang kabelnya berapa. Di sini bukan kos ya, tapi di sini adalah jumlah panjang kabel dari TV yang mau jaringan TV yang akan dibuat. Misalkan branches A dari 1
ke titik yang kedua. Panjang kabelnya adalah 1 mil. Kemudian titik yang kedua B, ini saya tulis A di sini. B itu 1 ke 3. Jadi dari not 1 ke not 3. Berapa panjangnya? Di situ ada 5. Jadi ini B. Kemudian cabang yang ketiga adalah 1 ke 4 ya. Dari not 1 ke not 4 panjang kabelnya 7 mil. Ini C. Kemudian cabang yang keempat, start knotnya 1, end knotnya 5, kemudian panjang kabelnya 9. Ini D ya, dari 1 ke 5. D. Kemudian panjang cabang yang kelima itu dari not 2 ke not 3. Dari 2 ke 3 dengan panjang kabel 6 mil. Ini E ya. Kemudian F dari 2 ke 4. Dari 2 ke 4. Panjang kabelnya adalah 4. Ini F. Kemudian G dari 2 ke 5. Panjang kabelnya 3. Ini G. Kemudian notes 2 diperiksa apakah sudah semua. Kalau sudah, kemudian kita pindah ke notes 3 ya. Notes 3 ini menuju ke notes 6 dengan panjang kabelnya 10. Ini H. Kemudian notes yang terakhir, notes 4, dia menuju notes 3 dengan panjang kabelnya 5. Ini I. Kemudian notes 4 menuju notes 5 dengan panjang kabelnya 8. Ini J. Dan notes 4 dia menuju notes 6 dengan panjang kabel 3. Ini adalah cabang K. Kalau semua informasi sudah terisi, kemudian di sini kita tentukan starting notes for iteration-nya mulai dari mana. Nah, kita akan mulai dari notes yang pertama. Nah, kalau sudah, silahkan klik solve. Nah, ini adalah hasil dari spanning tree kasus TV kabel Midwest. Nah, di sini kalau yang tanda Y di include terisi, berarti dia terpilih ya. Misalkan di sini branch yang terpilih adalah branch A, branch B, kemudian ada branch F, G, dan K. Dengan total panjang kabelnya adalah 16 mil. Jadi ketika diawali dari not 1 ke not 2, panjang kabelnya 1 mil, kemudian not 1 ke not 3, panjangnya 5, kemudian
nodes 2 ke nodes 4 panjangnya 4 mil, nodes 2 ke nodes 5 panjangnya 3 mil, dan nodes 4 ke nodes 6 panjangnya adalah 3 mil. Jadi total di sini ada 16 mil. Nah, kemudian ini solution steps-nya sama. Jadi yang terpilih nanti adalah branch A 1 ke 2, kemudian branch B 1 ke 3, kemudian branch F 1 ke 5, kemudian branch G 2 ke 5, dan branch K 4 ke 6. Oh ya, ada satu lagi, branch F ya, 2 ke 4. Jadi semua titik ini nantinya akan terhubung. Nah, sekian penjelasan tentang minimum spanning tree dengan software POM VM. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.